Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Azalia Wahdah, NPM 10060319170 dari Farmasi E, akan menjelaskan perhitungan pH pelarut. Sebelum menuju ke perhitungan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Rentang pH itu berada di antara 1 sampai dengan 14. Pada rentang 1 sampai 6 itu disebut dengan pH keasaman, dan pada rentang 7 itu disebut pH netral, dan pada rentang 8 sampai 14 disebut kebasaan atau pOH. Yang dimaksud pH pelarut atau pHP adalah pH terendah untuk membuat larutan tetap jernih dan tidak terbentuk endapan. Pengaruh pH terendah pelarut adalah penentuan pH terendah bisa berupa asam lemah ataupun basa lemah yang bisa mempertahankan kelarutan suatu senyawa. Di sini ada persamaan kelarutan dipengaruhi pH pelarut. Ada yang untuk asam lemah dan ada yang untuk basa lemah. Dan ini adalah rumus untuk pH pelarut atau pHP. Sekarang langsung saja ke perhitungan pHP. Di sini sudah tertera soal, yaitu soalnya ada kelarutan molar ketamin hidroklorida dalam air adalah 0,00073 mol per mililiter dengan nilai pKa 7,5 dan berat molekul ketamin hidroklorida adalah 274,19. Berapa pH terendah agar 4% zat tersebut dapat larut sempurna? Di dalam soal yang diketahui itu ada kelarutan molar atau S0 yaitu sebesar 0,00073 mol per mililiter, kemudian ada pKa sebesar 7,5, kemudian ada berat molekul sebesar 274,19 gram per mol, kemudian ada 4% zat yang dapat larut sempurna. Arti dari 4% itu sendiri adalah 4 gram zat terlarut yang akan atau yang dapat larut di dalam 100 ml air. Yang ditanyakan dari soal adalah berapa pH terendah agar 4% zat tersebut dapat larut sempurna. Berarti pada pH terendah berapa zat tersebut tetap berada pada larutan yang jernih atau tidak terbentuk endapan. Di dalam soal tersebut baru ada elemen pKa yang diketahui, sedangkan S dan S0-nya belum diketahui. Untuk itu, pada slide selanjutnya akan saya jelaskan perhitungan S dan S0. Nah, di sini akan saya jelaskan perhitungan kelarutan molar ketamin hidroklorida atau S0 tadi. Nah, senyawa ketamin hidroklorida atau zatnya itu di dalam farmakope disebutkan bahwa ketamin hidroklorida itu mudah larut di dalam air. Jadi artinya 1 gram ketamin hidroklorida itu mudah larut di dalam air sebanyak 1-10 mili. Jadi 1 gram ketamin hidroklorida itu bisa larut di rentang 1-10 ml. Di sini saya mengambil volume sebanyak 5 ml. Sebenarnya untuk mencari S0 itu dapat menggunakan volume di antara rentang 1-10 itu terserah mau berapa aja, yang penting masih ada di rentang 1-10 ml. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, saya mengambil volume sebanyak 5 ml. Setelah menentukan volume yang akan dipakai seberapa banyak, selanjutnya bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari kelarutan molarnya. Nah, kelarutan molar atau S0 itu rumusnya gram per berat molekul dibagi volume dalam mililiter. Tadi sudah saya sebutkan kalau kelarutan yang mudah larut di dalam air itu artinya
1 gram ketamin klorida itu dapat larut di antara rentang 1 sampai 10 ml air. Berarti gram yang dipakai di sini itu sebanyak 1 gram. Untuk volumenya udah saya sepakati tadi 5 ml. Nah, berat molekulnya sudah diketahui melalui farmakope sebesar 274,19 gram per mol. Berarti S0 sama dengan 1 gram per 274,19 gram per mol dibagi 5 mili. Di sini ada satuan gram yang sama pada 1 gram dan pada 274,19 gram. Itu berarti bisa dioperasikan dan hanya tersisa mol per mililiter karena mol itu kan sebenarnya dia berada di bawah. Tapi karena di atasnya ada pembagi, makanya dia naik ke atas. Jadi satuannya adalah mol per mililiter. Hasil dari pengoperasiannya itu sebesar 0,00073 mol per mililiter. Untuk perhitungan konsentrasi zat menggunakan rumus S sama dengan gram per BM kali 1000 per volume. Gram ini didapatkan dari soal, yaitu sebesar 4% zat tersebut dapat larut sempurna, berarti 4 gram di dalam 100 mili. Gram yang dipakai berarti sebanyak 4 gram per BM-nya sudah tertera, yaitu 274,19 gram per mol dikali 1000 mili per 100 mili. Gramnya bisa dioperasikan dan didapatkan hasil 0,1460 mol per mili. Nah, setelah semua elemen lengkap, bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu PHP sama dengan pKa ditambah log S min S0 per S0. pKa-nya sudah ada di dalam soal, yaitu sebesar 7,5 ditambah log S itu merupakan konsentrasi zat yang sudah tadi dicari sebesar 0,1460 dan S0-nya itu sebesar 0,00073 mol per mililiter. Setelah itu, semuanya dioperasikan akan mendapatkan hasil PHP sama dengan 7,5 ditambah log 198,90. Untuk mencari log 198,90 itu bisa menggunakan kalkulator dan didapatkan hasil 2,30. Jadi PHP-nya itu 7,5 ditambah 2,30 yaitu sebesar 9,8. Jadi PHP yang dihasilkan yaitu sebesar 9,8. Artinya PHP 9,8 adalah pH terakhir yang memberikan kelarutan itu tetap sempurna atau memberikan larutan tetap jernih dan tidak membentuk endapan. Nah, kondisi PHP 9,8 itu bersifat basa, artinya dia itu berupa garam. Bentuk garam di dalam kondisi asam itu merupakan zat aktif bersifat asam. Jadi, zat aktif atau zat terlarut di dalamnya itu bersifat asam. Alhamdulillah, penjelasan sudah saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dimengerti. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.